berserakan ini. Nah, itu bahaya. Jadi ikannya cepat kenyang, malah makan yang berserakan ini. Umpan kita yang dibuat nggak dimakan karena kalah enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV. Kali ini saya nih kebetulan membawa ini sedikit nih buat strategi mancing ikan biar jos ya. Ini saya jelaskan pakai gambar ya, karena biar jelas gitu. Karena kalau lewat kata-kata ya susah juga, kalau praktek juga susah gitu ya. Ini pakai gambar biar jelas ya bagaimana prosesnya ya. Saya menjelaskan mengenai teknik mancing, dan kebetulan pada teknik ini menggunakan teknik pengumpul ikan ya, umpan ya. Jadi umpannya umpan pengumpul ikan ya, bersandingan dengan umpan andalan kita gitu. Nah ini kita bahas mengenai ini karena ini ternyata banyak sekarang musimnya lagi pakai bandul ya, umpan bandul ya untuk pengumpul ikan gitu. Berdasarkan pengalaman saya mancing ya, dan juga berdasarkan ya banyak senior-senior saya yang memberikan ilmunya share kepada saya dan saya rangkum. Jadi sekarang kita kupas tuntas mengenai pengumpul bandul ini ya. Banyak ya di toko-toko umpan pengumpul ikan, itu bandul umpan pengumpul ikan ya. Itu terpisah ya sama umpan yang kita buat gitu ya. Nah kita jelaskan satu persatu nih menggunakan ini. Ada saya udah gambar sebagian ini ya. Ini joran nih, joran ya. Ini air ya. Nah ini air. Nah, saya contohkan air ya. Jadi orang di sini ya duduk gitu ya. Kan di sini duduk gitu. Nah ini kan tali gitu ya, tali. Ini tali. Nah tali untang di sini. Nah, biasanya kalau yang tali untangnya sampai 3 gitu ya, mata kailnya 3 biasanya, umpan sebagian, nah dan bandul ya, pelet bandul biasanya pelet sih pengumpul itu ya, ada ya khusus gitu ya. Nah yang saya jelaskan cara pemilihan peletnya itu kenapa pakai pelet bandul gitu ya, yang khusus untuk pengumpul ikan, biasanya gede ya gini. Karena kalau umpan pelet yang lain gitu ya, beda sama pelet bandul ya. Kalau umpan pengumpul ikan itu dia itu cenderung tenggelam ya. Nah, beda sama umpan yang atau umpan pelet ataupun umpan yang biasa kita pakai. Nah, kalau yang biasa kita pakai dijadikan bandul kurang bagus. Kenapa? Pertama, ya dari segi berat jenisnya kalau gak salah gitu ya. Kalau ini umpan bandul ini kalau udah jatuh ya berserakan itu. Nah, di sini biasanya ini enggak ke atas gitu ya. Enggak naik ke atas dia tuh, enggak. Tapi dia tuh berserakan di sini. Nih, ini prosesnya nih. Berserakan. Beda sama umpan kita. Kalau umpan yang untuk khusus umpan gitu ya, dia itu kalau lepas agak naik ke atas gitu. Banyakannya dia itu mengambang nantinya. Jadinya harus banyak air gitu kalau yang ini. Jadi istilahnya cara pemasangan umpan bandul ini diusahakan sedikit air biar nanti itu berhamparan ya begitu. Nah berhamparan begini. Kalau umpan pelet yang kita pakai ataupun umpan yang biasa kita pakai bukan pelet atau umpan putih gitu ya, untuk ikan mas gitu. Nah, biasanya ikan mas yang sering pakai bandul, umpan lele juga bisa. Dia itu padat, nah tetapi dia itu cenderung mengapung gitu. Nah seperti menguap gitu kalau di umpan itu, di air itu. Nah jadi nanti ikan ya, ikan contoh ini ikan, kita bikin ikan dulu ya sebentar. Nah, ini matanya. Nah ini ya, nah ini sisiknya ya. Nah ini sisiknya, ini sisiknya. Nah begitu ya. Nah ini kan ikan ya, ini udah ada ikan, kita pakai pelet bandul.
Jangan salah ya, kebiasaan orang gitu. Malah yang belum tahu, kalau senior yang udah tahu mungkin tidak salah ya, tapi ini banyakkan yang salah gitu. Pakai bandul sama umpan. Nah, yang pertama trik yang paling utama itu yaitu pelet bandul, usahakan jangan terlalu padat gitu ya. Karena nggak terlalu padat gitu ya. Jadi pas dilempar umpan itu biar dia itu berserakan nanti ya, jatuh dari, apalagi digentak, berserakan jatuh. Nah, sedangkan umpan kita utuh gitu ya. Nah, itu yang pertama ya. Ya, ikan datang ke sini. Nah, karena ini kan besar nih, kalau pelet bandul itu biasanya banyak, jadi berserakannya banyak gitu. Nanti banyak kalau umpan bandulnya itu nggak terlalu padat, jadi berserakan banyak gitu. Begitu. Nah, ikan bertanya-tanya, nih, ada apa gitu ya? Ada apa ini? Bertanya-tanya ikan, ada apa? Banyak sekali nih, kayak menggoda gitu. Dan yang kedua, setelah berserakan tentunya kalau bandul harus pakai minimal ya, minimal ini mah ya. Kalau kebiasaan juga ada esen ya. Biasanya kalau bandul yang biasa harus tambah esen lagi karena aromanya kurang kuat gitu. Karena bandul itu benar-benar penarik, pengundang ya. Pengundang untuk ikan itu datang ya. Sekedar pengundang gitu. Nah, jadi harus tarik ya, aromanya itu harus kuat gitu. Tajam, kuat gitu. Pokoknya pokoknya harus tajam, super tajam. Jadi ini harus, kalau ikan yang kita buat ya umpan. Nah, ini kan umpan, ini yang umpan. Yang dua ini umpan di atas nih. Ini umpan andalan kita. Itu biasa aja sesuai dengan kalau biasa kita bikin umpan gitu. Jangan terlalu over gitu, wangi dan apanya. Biasa aja gitu. Yang penting ikan suka dan doyan dan mau makan gitu. Jadi ini pengondang buat ikan yang jauh gitu, biar datang ke sini. Jadi ikan yang jauh ya dari mana gitu, spot mana, tetangga di sana gitu. Jadi ikan datang ke sini oleh aroma ini, dan karena banyak sekali kan bandul, beberapa kali lempar gitu ya. Kalau belum datang lempar terus ya. Kalau udah datang dihentikan lemparannya. Kualitas bandul sama umpan itu, kadar gizi, kadar keenakannya ya, pasti harus kalah ya. Bandul itu harus kalah sama umpan kita. Nanti ikan datang dengan aroma dan lihat kayak banyak makanan gitu di sini. Datang ikan. Tetapi sudah dicip-icip ya, bandul itu ternyata kurang enak. Cenderung nggak enak sama ikan gitu. Ya, cuma menggoda aja datang. Tapi yang makan itu cuma ini, umpan kita. Nah, jadi umpan kita itu harus mengalahkan nikmatnya, enaknya gitu ya. Nikmat harus mengalahkan bandul gitu. Nah, begitu ya. Yang salah itu kalau kita nggak punya umpan andalan ya, kita belum tahu gitu bahwa umpan kita itu ikan doyan apa tidak gitu. Nah, tetapi udah pakai bandul, bisa saja nanti umpan andalan yang belum tentu dimakan itu malah makan ini bandul yang berserakan ini. Nah, itu bahaya. Jadi ikannya cepat kenyang, malah makan yang berserakan ini. Umpan kita yang dibuat nggak dimakan karena kalah enak sama yang ini. Jadi tetap ya, sebelum pakai bandul kita harus punya umpan andalan buat ya percobaannya kita tahu ya bahwa umpan kita sering dimakan gitu. Kalau mau pakai bandul itu sebagai penolong untuk mendatangkan saja gitu ya, begitu ya. Dan ingat ya, jadi penggunaan bandul itu jangan salah, jangan asal lempar, nanti ikan malah jadi kenyang gitu. Kalau udah datang sudah stop. Nah itu ya, sedikit ya, ini share ya mengenai ini biar jelas gitu ya. Karena kalau nggak dijelaskan seperti ini, nanti di lapangan atau di kolam spot kita malah kita umpan yang sudah bagus bisa keganggu sama bandul gitu. Nah itu ya, sedikit ya. Semoga ini membantu mengenai tentang mancing ikan ya. Nanti kita lanjut lagi mengenai tentang strategi-strategi teknik-teknik yang lain ya. Ini udah dulu ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.